Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di acara FIFA Goal One on One. Di episode FIFA Goal One on One kali ini kita akan kedatangan tamu, yaitu yang sudah kita ketahui di feed Instagram maupun story FIFA Goal, Zikri Yusron Afafa. Dia ini seorang kiper yang berada di Badak Lampung. Salah satu kiper yang loyal ya guys ya, udah 2 musim di Badak Lampung dan namun tetap masih setia untuk menjadi kiper di Badak Lampung FC. Oke, untuk itu sebelum kita masuki atau mengundang Mas Zikri Yusron Afafa, saya akan mengumumkan bahwa kali ini, udah sebelumnya juga sih sebenarnya, kali ini kita juga akan memberikan giveaway berupa rahasia nanti. Yang dapatkan giveaway 2 pertanyaan terbaik yang nanti akan dipilih oleh tim kami secara acak. Kemarin sudah ada 2 pemenang. Nanti 2 pemenang itu akan kita umumkan di ujung acara. Oke, untuk itu teman-teman tetap stay di live Instagram kita, jangan sampai keluar dulu sebelum pertanyaannya selesai. Ini kita akan menghubungi salah satu pemain andalan Badak Lampung FC, Mas Zikri Yusron. Mas Zikri Yusron belum online. Oke, sedikit tentang Mas Zikri Yusron ya. Saya akan mengulik. Mas Zikri Yusron ini lahir di Salatiga, Jawa Tengah. Dia lahir 19 September tahun 1995. Saat ini dia sedang bermain di Badak Lampung FC di Liga 2 yang kemarin setelah degradasi di Liga 1 dan akhirnya masuk ke Liga 2. Mas Zikri Yusron ini juga pemain yang udah ada Mas Zikri. Mau kenalan langsung aja. Untuk mempersingkat waktu, Mas Zikri Yusron, kita panggil ya. Kita panggil sejenak Mas Zikri Yusron, mohon maaf. Menunggu sedikit waktunya. Wih. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zikri. Waalaikumsalam. Jelas videonya, Mas? Gimana, Mas? Videonya jelas. Oh, videonya jelas. Mudah-mudahan nggak ada kesalahan teknis lagi ya, Mas ya. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Habis reinstall. Wah. Nih ya kemungkinan dari saya juga nih, Mas. Oh ya, Mas Zikri nih, menarik nih. Mas Zikri kan pernah mengawali karir menjadi atau mengikuti Deportivo Indonesia, benar, Mas? Ya, betul. Itu gimana, Mas, ceritanya, Mas, kok bisa sampai di SSB Deportivo Indonesia, Mas? Waktu itu ada waktu usia 16 ya, 2011 itu ada seleksi waktu itu ke Uruguay. Ya. Seleksi tiap provinsi itu dikumpulin di kayak misalkan di Bandung itu di Jawa Barat, misalkan di Bandung, kalau Jakarta, kalau DKI di Jakarta. Nah, kebetulan waktu itu Yusron latihan Kuraka, jadi ikut seleksi yang di Jakarta dan alhamdulillah waktu itu lolos. Oh, oke, lolos. Itu karena seleksinya kan beberapa pemain dipanggil dari SSB, gitu, beberapa SSB di Jakarta. Oh, bentar tadi di Uruguay. Itu kenal Inas Sembarang nggak, Mas? Siapa? Inas, namanya Inas panggilannya. Inas. Iya. Enggak deh, kalau angkatan 2012 nggak ada. Oh, 2012 ya. 2012, iya. Oh iya. Oh, dia 2008 sih kayaknya. Pas saya SD lagi. Senior. Iya, senior. Oke, Mas, langsung menuju ke awal karir junior, Mas. Enaknya manggilnya siapa nih, Yusron apa Zikri atau apa? Yusron. Katanya dipanggil di kampung katanya Ucon, bener? Iya, Ucon itu biasa panggilan kalau bercanda Ucon. Ucon.
Saya panggil Yusron aja ya, Mas Yusron ya. Siap. Oke, Mas Yusron, karir juniornya benar ya di Persib U21 ya? Ya, dulu Persib 21 dari Eh, 2013. Mungkin awalnya gimana sih Mas, mendapat tawaran resmi atau dari manajemen atau mengikuti seleksi ketat saat bermain di Persib U21 Mas? Waktu itu ada seleksi terbuka ya. Waktu Ya. Usron pulang dari Uruguay. Kebetulan lagi apa? Lagi free santai, terus Ya. pas di Persib juga ada seleksi usia 21 gitu, terbuka. Nah, Usron juga ah hubungi, ini kan ada yang ngehubungin Usron dari pihak Persib. Usron ikutlah seleksi gitu kan, siapa tahu Usron ada rezeki di situ. Ya udah, akhirnya Usron datang. Waktu itu pendaftarannya masih terbuka, Oh, masih masih umum lah gitu. Dan alhamdulillah ikut tahap seleksi hampir 1 bulan, ya. alhamdulillah masuk tuh. Oh, berarti ditawarin dulu ya Mas ya sama manajemen sana ya Mas ya? Sama pelatih Oh, sama pelatih langsung. pelatih pelatih Usron. Tapi bukan pelatih yang latih itu, bukan dari pelatih usia 21, dari pelatih Uruguay di SSB Uruguay. di Uni dulu kan. Oni. Oh. Oke Nah, Mas. kebetulan kenal. Oke. Mungkin Mas bermain di Persib U21 tuh kira-kira berapa lama? Terus persaingan di sana kan dulu ketat-ketat ya. Ada Zola ya. Ada siapa Mas di dulu yang bintang-bintang sekarang waktu Persib zamannya Mas? waktu 2012 itu Jola belum Abdul ada. Waktu Aziz ya, itu Abdul Aziz ya. ya, waktu itu ada Ah, Aji, karena oh, Ajis itu yang termasuk paling muda lah. Yusron, Aji, oh, Febri, Haryadi, sangat berbeda. itu yang paling, ya kita pemain paling muda waktu itu. Oh, mungkin bagaimana Mas persaingan di sana itu bisa menuju ke skuad utama Mas? Ya, alhamdulillah persaingan waktu itu ketat ya, Ya. karena seleksi juga kan ada, pas waktu di tahap seleksi juga kan ada kiper yang sebelumnya juga ikut di Persib 21 juga gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah Hmm. mengkodar Usron masuk di situ, akhirnya masuk tim kita bertiga waktu itu, Usron, Teguh Ya. sama Jalu. Dan juga Oh, bersaing di situ cukup ketat juga persaingan, di mana oh, terus pelatih kiper juga kan pas Usron masuk dia ya. bilang, Usron, aku nggak mau lihat kamu udah pernah ikut timnas di Uruguay dan lain-lain, aku nggak mau lihat itu ya. Kamu latihan bagus ya kamu main, kalau latihanmu jelek ya udah kamu cadangan, langsung dibilang Oh, begitu. berarti benar-benar pelatih itu nggak lihat mau kamu timnas, mau kamu dari Uruguay nggak ngelihat ya Mas ya. Penting Enggak, penampilan bagus ya. ya Nah, ini Mas pelatih waktu itu Hmm. gitu. Oh, berarti pelatih emang benar-benar netral ya Mas ya untuk milih Ya, Mas Huson gitu ya. Ini Mas, menarik nih Mas, berarti pernah bergabung di timnas U19 ya, kayaknya dipanggil sama Indra Safri Mas. Itu proses gabungnya ya, gimana sih Mas? Menarik nih Mas untuk diulik. waktu itu selesai Persib 21 kebetulan Ya. kita nggak lolos kan. Hmm. Nah itu kan Coach Indra Sapri juga mantau kita, ada pemain-pemain di usia 21 yang usianya masih masuk di usia 19. Hmm. Itu kita dipanggil untuk Oh, ikut seleksi termasuk Yusron waktu itu, Febri ikut, ada banyak teman-teman di Persib juga waktu itu, ada 3 orang ikut. Nah, kebetulan waktu itu yang lolos itu cuman Yusron aja dari Bandung, oh, masih Huson doang. dari Febri Persib. pun nggak? Oh ya Febri nggak ya, belum ya? Febri enggak, Enggak ya? malah waktu itu sempat heran. Yusron juga, oh kok Febri enggak gitu, karena mungkin Iya belum ya. rezeki gitu. Malah Mas Yusron Akhirnya ya? Oh, ya seleksinya itu di. lanjutlah di situ. Hmm. Hmm. Oh, terus sempat bermain di timnas Mas. Lawan siapa kira-kira Mas? Waktu itu nggak sempat main sih, Usron jadi cadangan aja. Oh, siapa sih Mas utamanya Mas? Pas. Waktu itu ini Raffi Oh, Murdianto. mungkin kalah senior ya Mas? Apa ya sama deh, sama usianya Sama sama ya? sih umur ya, mungkin kalah, mungkin kurang bisa nunjukin di latihan, jadi pelatih lebih milih Raffi. Oh, mungkin ya.
Ya semoga ya, belum rezekinya lah. Yang mudah-mudahan Ya, bisa kembali lagi ke timnas. Amin. Terus kemudian Mas setelah di timnas nggak lama ke Persela ya benar ya? Untuk mengikuti kompetisi Indonesia Soccer Championship. ya. Tapi dari timnas itu pulang masih ke Persib sih, masih sampai 2014 itu di Persib. Nah, 2016-nya baru ke Persela. Mungkin alasan kenapa ingin ke Persela itu Mas dan meninggalkan nih padahal putra daerah Persib nih. Kenapa lebih memilih Persela saat itu? Karena waktu itu di Bandung mungkin ada niat, mungkin kalau misalkan Putron di tempat lain mungkin akan lebih bisa menemukan jalan buat naik ke senior gitu. Karena waktu itu Persib kan saingannya susah lah gitu. Putron juga sadar diri, wah kalau saingan sama Bang Made, sama Bang Nasir mungkin waktu itu belum gitu kan. Ini Putron nyari jalannya ya ke Persela. Lebih ingin mendapatkan menit bermain yang banyak ya untuk Ya, Persela. betul. Dan saat itu pas Persela kan pas ISC atau Indonesia Soccer Championship menjadi juara 3 ya Mas ya? Iya, alhamdulillah kita posisi ketiga. Mungkin ini Mas ini ada kabarnya, ada istilah lah istilahnya. Menang dilupakan, kalah dipojokkan. Itu gimana Mas menurut dari Mas Yusran sendiri nih ada kata-kata itu? Padahal kalau menang itu kadang dilupakan. Nama Yusran tuh nggak itu, Ya, tapi ketika kebobolan itu posisi kiper semua gitu kayak. Menanggapi hal itu seperti apa Mas? Ya kita udah ditanami sih dalam hati, kita kerjakan buat tim gitu. Kita kerja buat tim, kalau memang tim menang apapun yang terjadi ya balik lagi ke tim gitu. Seperti udah hukum alam sebetulnya. Kalau kiper itu, kalau misalkan kita ada save berapa puluh pun pasti akan jelek dengan akan hilang dengan satu kesalahan. Kalau kiper tuh udah mutlak gitu. Iya benar Mas, benar. Iya. Kalau saya itu kayak apalagi kalau kalah gitu. Wah, kalah sih dicemooh, dijelek-jelekin. Iya. Kipernya. Iya, betul. Kipernya siapa sih gitu kan. Padahal clean sheet-nya udah banyak tapi satu kesalahan aja kita dimaki-maki. Betul. Nah, mungkin Mas di ESC sendiri ada nggak sih Mas tim yang paling kuat Mas dalam penyerangan di lini serangnya pas di Persela nih, yang Mas ingat nih sampai bisa juara 3. Mungkin ada kenangan penyerang siapa gitu Mas yang bikin Mas waktu itu ada lawan PSM Makassar, masih ada Irfan Jaya waktu itu. Ya, Irfan Jaya masih di PSM usia 21 itu. Itu sengit, itu kita kejar-kejaran gol itu. Oh iya ya, itu rebutin juara 3 apa masuk ke final loh? Bukan. Itu masih 8 besar. 8 besar. Oh iya, gimana Mas ceritanya Mas? Lawan PSM. Ya udah, PSM bagus. Pokoknya timnya ngotot-ngotot. Waktu itu ada Irfan Jaya paling sama Asnawi. Paling kuat udah. Itu ya berarti ya pengalaman paling berkesan ya, maksudnya lawan tim senior, tim besar, tim ya bisa dibilang timnas lah, pemain timnas kelas Nawi, Irfan Jaya. Oke Mas, mungkin setelah teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa di kolom komentar, karena nanti 2 pertanyaan yang terbaik akan kita pilih secara acak dan akan mendapatkan giveaway dari kami. Nih Mas, setelah bermain di Persela, karir senior Mas Dikri ini, Mas Yusron ini ke Sriwijaya, benar Mas? Saat di cek. Halo. Ada sinyalnya nih. Udah Mas pernah udah mantap. Yap. Karir pertamanya Mas Yusron ini kan di Sriwijaya, benar ya Mas ya? Betul. Mungkin saat itu kan ada TPA nih. Tempat pemancingan ayamnya bukan. TPA Teja Pakualam.
Nah, itu saat itu jadi bayang-bayang ini perasaan dari Mas Yuson seperti apa dan pengalaman yang didapat bermain bersama dengan TPA itu seperti apa? Kalau waktu itu kan jadi pelapis juga di Sriwijaya ya, lebih ke pengalaman sih. Kalau perasaan minder apa segala macam, ya Nggak ada. alhamdulillah nggak ada. Jadi kita tetap support karena kan kalau udah masuk di tim, kita udah punya kontrak, kita harus apa udah profesional gitu, nggak ada lagi aduh gimana ini aku buat cadangan, nggak ada lagi seperti itu. Karena kan ada beberapa tim juga kan di dalam klausul kontrak juga tertera bahwa kita tuh kiper pertama, kiper kedua, kiper ketiga juga ada seperti itu. Saat itu Mas Zikri sendiri punya pengalaman apa Mas bersama TPA yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang? Mungkin ada share atau punya wejangan dari Mas TPA sendiri? Ya terutama sama sih, semua ketika ketemu sama Teja juga motivasinya sama, jangan berputus asa. Karena waktu itu kan Sriwijaya juga kan pas 2017 itu terancam degradasi juga waktu itu kan. Jadi kita kondisi tim juga sedikit nggak bagus gitu kan. Jadi banyak banget pengalaman di sana. Sampai akhirnya kita sama-sama bisa lolos degradasi. Wah itu udah suatu wah ternyata bukan hanya sekedar kita mencari gelar juara yang sangat berkesan itu, bahwa kita juga untuk lolos dari degradasi itu sama aja gitu kan, perjuangannya tuh ekstra banget gitu, ekstra fokus, ekstra energi gitu. Iya, benar-benar. Tapi di Sriwijaya juga bermain ya Mas, maksudnya pernah bermain ya di Sriwijaya beberapa kali? Bermain. 2017 main 2 kali waktu itu. Main lawan PS Tira sama lawan Gresik. Sempat clean sheet itu Mas? Enggak, selalu kebobolan. Ya, mudah-mudahan bisa prestasi lebih baik lagi Mas. Amin. Ya, step by step. Mungkin Mas, dalam persaingan nih, cara merebut pelatih untuk menjadi pemain utama itu seperti apa Mas? Kiat utamanya dari Mas Yusron sendiri. Mungkin untuk cara mencari perhatian nih dari para pelatih kan mesti pas sama TPA kan juga. Kalau Ucon rasa pelatih juga nggak mungkin dia hanya diam gitu aja kan, nggak mungkin dia lihat di dalam lapangan aja. Dia juga kan pasti lihat keseharian kita, apakah pemain ini melakukan extra training atau misalkan dia kontrol lifestyle-nya bagus atau seperti apa. Nah itu juga kan jadi bahan penilaian pelatih. Tapi tetap Mas Yusron tetap berlatih keras ya? Tetap, walaupun misalkan kita latihan di lapangan juga kita tetap maksimal, tapi kita tetap tambah apa yang kita kurang, juga kita harus punya extra training sendiri. Cara menarik perhatiannya mungkin dari situ ya Mas ya, dari Mas Yusron sendiri. Iya betul. Mungkin Mas kan setelah di Sriwijaya nih kan benar ya, di Sriwijaya kemudian berlabuh atau hengkang ke pada Lampung FC ya. Ya betul. Optimis ya sih Mas di Badak Lampung itu nanti bisa naik kasta lagi ke Liga 1 Mas? Insya Allah harus optimis dong. Ya. Optimis, selalu optimis dimanapun kita main di klub harus optimis. Mungkin yang membuat Mas Yusron sendiri optimis apa Mas? Bahwa ini nih di Badak Lampung nih pasti nanti akan Liga 1, mungkin dari manajemennya atau persiapan strategi, racikan pemain dan lain-lain. Mungkin dari Mas Yusron sendiri. Terutama sih dari kesiapan manajemen, menata manajemen, terus menata perekrutan pemain, terus tertibnya gaji juga kan termasuk di situ. Oh iya. Itu memperlihatkan bahwa wah ini tim serius nih mau naik gitu kan. Kalau misal pemain juga kan rekrutannya bagus, tapi dalam hal manage latihan, keperluan latihan dan lain-lain, misalkan kesehatan, apa misalkan kurang itu juga mengganggu. Kira-kira 25% sama kayak Liga 1 Mas? Ya. Di Liga 2 sendiri.
sama ya Mas ya, semua ya, Liga 1 Liga 2 sama ya 25% ya Ya, tapi gajinya. untuk saat ini sih ada kebijakan, jadi beberapa bulan ini nggak ada Mas. Oh iya Mas, iya benar. Arema juga mengeluh nih. Belum ada subsidi juga nih bulan Juni, bulan Juli. Ya, nah, mudah-mudahan adalah jalan keluar seperti apa. Amin amin. Dan segera lanjut lah, tapi emang lanjut nih insya Allah Liga 1 Liga 2 Allah, bulan Oktober. amin. Ini Mas, ada pertanyaan nih sebelum kita lanjut ke Ya. pertanyaan saya nih dari Mas Muhammad Alfido. Mas, sekarang main di Liga 2, pengaruh nggak sih Mas ke kualitasnya? Kan dulu Liga 1 nih, terus ketemu Liga 2 yang pemainnya lokal-lokal semua. Itu ngaruh sama Mas, kualitas Mas Yuson sendiri nggak sih Mas? Enggak, sama sekali enggak. Karena sebetulnya Liga 1, Liga 2 itu sama. Bedanya apa Mas? Yang membedakan secara khusus lah. Yang membedakan hanya kastanya saja. Oh, sebenarnya permainannya ya hampir sama lah ya. Iya, ya seperti itu. Karena kalau misalkan Ya. Liga 1 mungkin kuotanya banyak, mungkin Badak Lampung juga di Liga 1 karena kan dibatasi dengan kuota, otomatis ada pergeseran kan. Oh. Oh iya, sebenarnya tuh si Badak Lampung nggak jelek-jelek amat juga ya Mas ya. Dulu kan kalahnya cuma 1-0. Ya kalah beruntung lah, kasarannya kalah beruntung ya Mas. Nasib ya. Mungkin kan perbedaan nih Mas, striker lokal sama striker asing menurut Mas Yuson sendiri itu kira-kira lebih sulit mana Mas? Apa sama-sama sulit? Apa ya lebih sulit mana dari Mas Yuson sendiri pendapatnya? Nah, kalau di Liga 2 nggak ada striker asing. Ada perbedaan dari segi finishing touch gitu. Kalau pemain asing itu dia lebih matang gitu, lebih matang dalam dia shooting, dia flashing, itu lebih matang, lebih akurat gitu. Oh, Ya, dari cara dia ketika dia pegang bola di depan gawang pun, waduh, itu sudah deg-degan gitu. Bikin deg-degan kiper Kalau ya? deg-degan enggak, kalau Oh, deg-degan enggak, mungkin lebih harus ekstra nih. Oh, harus lebih konsentrasi ekstra nih untuk itu ya? Ya. Oh. Ya. Oke. Berarti ya mudah-mudahan Badak Lampung FC bisa lanjut ke Liga 1 naik kasta. Amin. Ini Mas ada pertanyaan lagi dari Mas Arif Nano. Sebelum jadi kiper pernah main di posisi lain nggak Mas? Kira-kira Mas? Dulu pernah main di posisi stopper. Oh, stopper pernah? Ya, waktu SD. Oh, pas di Deportivo Indonesia itu? Enggak, SSB waktu kecil. Kalau pas masuk usia 15 tuh 14 tahun ya, 14 tahun itu udah jadi kiper. Tapi sebelumnya kan ada kompetisi junior, kompetisi open turnamen itu jadi stopper terus. Oh, terus bisa pindah jadi kiper itu gimana ceritanya? Apakah ada cedera atau apa? Kalau saya kan gitu, saya terus stopper Mas. Terus karena kaki saya itu kecengklak gitu, kena ligamennya jadi kiper. Karena waktu itu pas masuk kompetisi regional di Pengcap itu, waktu itu nggak ada kiper kan. Oh. Di tim itu nggak ada kiper. Nah, kebetulan di tim itu paling tinggi Yuson sendiri. Oke. Gitu. Jadi kata pelatih, nah kebetulan pelatihnya Om Yuson sendiri waktu itu kan. Oh, Omnya sendiri. Oke. Iya. Udah kamu ini aja, jadi kiper aja gitu kan. Nggak usah biar yang lain jadi stopper. Ya udah, akhirnya Yuson jadilah kiper. Berarti karena terus dan waktu itu ada pemanggilan buat seleksi pemain tingkat kota. Waktu itu Yuson kaget ada nama Yuson di situ. Dan ternyata pas datang dikirain Yuson jadi stopper, ternyata Yuson dipanggil untuk jadi kiper. Karena udah lama di stopper malah jadi kiper ya barusan. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting sama main bola. Dan kebetulan pas jadi kiper juga, wah ini Yuson juga menemukan passion gitu, menemukan passion Yuson di sini gitu. Dan alhamdulillah malah nasibnya dan rezekinya di situ ya Mas ya. Ya.
Berarti bisa dibilang kebetulan dan suatu paksaan bisa merubah nasib Mas Yusron. Kan kebetulan dulu nggak ada kiper nih, nggak ada kiper, Iya. akhirnya Mas Yusron itu dan dipaksa sama omnya sendiri, dan akhirnya Mas Yusron masuk dan dapat rezekinya lewat kiper. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Mungkin Mas lanjut lagi Mas dari pertanyaan saya Mas. Mungkin nih Mas kan Ya. Mas Yusron sendiri memiliki pengalaman di Bandar Lampung itu terdegradasi nih di Liga 1. Mungkin di Liga 2 ada nggak sih Mas faktor kenapa Bandar Lampung ini turun kasta ke Liga 2? Padahal pihak manajemen udah bagus, sistem gaji bagus, pelatih ya bagus, mantan pelatih Arema itu kenapa Mas faktornya dari Mas Yusron sendiri pribadi? Kalau Usron sebagai pemain sih waktu itu memang kita kalah ini ya, selalu kalah apa ibaratnya, selalu kalah power lah gitu. Selalu kalah ketika datang kita masuk ke lapangan, entah mungkin seperti apa gitu kan, bahwa hawa-hawa kalah itu selalu terbayang waktu itu. Waktu itu seperti apa, mungkin dari kitanya belum siap atau secara persiapannya kurang matang, itu kan pelatih yang tahu, yang pasti waktu itu Usron melihatnya ya memang belum rezeki gitu, kodarnya takdirnya belum gitu, kalau yang Usron anggapnya seperti itu. Adapun lebihnya seperti apa kan itu pelatih dan manajemen yang tahu. Iya. Padahal ya sayang banget sih. Padahal ya kalahnya juga gak kayak bayar amat. Terus juga kalahnya di kandang gitu loh. Aduh, sayang banget itu saya juga. Terus waktu itu kan sempat kita dibilang raja tandang kan. Iya, Gak lama kandang juga kalah. Gak lama kandangnya juga kalah. Di putaran kedua ya kayaknya ya. Di putaran kedua ya. Putaran pertama tak akuin loh. Hebat tuh. Putaran pertama juga ya, akhir-akhir putaran pertama lah, karena kan sempat kita ada konflik juga di dalam kan, Internal ya. Ada iyalah problem internal gitu. Dan juga mungkin faktor pelatih ya Mas, kalau yang saya itu pelatihnya gonta-ganti terus. Jadi bingung nih. Ya diantaranya seperti itu. Satu musim 3 pelatih. Enggak. Iya, soalnya ada beberapa pemain Bandar Lampung juga memikirkan hal seperti itulah. Ganti-ganti pelatih ini, aduh, jadi agak bingung. Mungkin nih Mas Yusron, ada target khusus nggak sih Mas dari pihak manajemen atau dari Mas Yusron sendiri? Target pribadi Mas Yusron sama target pihak manajemen Bandar Lampung di Bandar Lampung FC. Target dari manajemen? Ya, target dari manajemen dulu. Kalau target dari manajemen itu selalu kita ini target naik Liga 1, selalu target naik Liga 1. Makanya perekrutan sekarang bisa dibilang bagus-bagus ya, banyak pemain-pemain senior juga dari Liga 1. Itu suatu wujud keseriusan manajemen untuk naik ke Liga 1. Oh, berarti udah ada niatan khusus dari pihak manajemen, pokok harus naik Liga 1 gitu ya Mas ya? Bukan hanya dari manajemen, bahkan dari supporter juga. Oh, menuntut gitu Mas? Kita ya maksudnya ya selalu ada tekanan. Pokoknya naik Liga 1 itu harga mati. Oke. Mungkin Mas ada pertanyaan nih, bagaimana cara menghilangkan demam panggung saat bertanding? Itu kira-kira gimana Mas dari Mas Yusron sendiri? Kalau Ucon easy going aja. Oh, easy going ya, dibuat santai lah ya. Going aja. Udah, jalan aja. Intinya kalau kita sudah cukup latihan, persiapan sudah cukup, pertandingan juga ya seperti latihan gitu. Oh, oke. Kalau persiapan kita kurang, otomatis nanti demam panggungnya keluar. Iya benar. Kalau sebenarnya demam panggung itu karena kurang persiapan. Itu di acara besar atau acara kecil. Kalau nggak persiapan ya demam panggung, benar. Easy going dan persiapan harus benar-benar matang. Itu dari Mas Yusron sendiri. Mungkin Mas miliki mimpi nggak Mas untuk bermain di mana gitu Mas, di tim mana lagi di Indonesia maupun di luar negeri? Kan masih muda lah, hitungannya 24 kan masih muda. Kan ada kepingin ke tim
Di mana sih pengen Mas? main tuh kan 2 tim sebetulnya. Hmm. Ada pengen main di Arema sama di apa? Sama di Persib Bandung. Mungkin Oh. suatu saat Alasannya kalau apa ada Mas? memang ada. Pingin ke Persib Bandung? Kalau Persib Bandung kan junior juga di Persib Bandung Jelas ya. sempat keluar gitu. Oh, nah ujung-ujungnya juga kan ingin balik Kampung halaman. ke ya ke rumah lah gitu kan. Hmm. Ya benar-benar. Ya, mudah-mudahan Mas saya doakan bisa kembali ke Ya, tim yang ingin disenanginya, yang ingin amin. dikunjunginya. Amin. Tapi kalau mau ke luar negeri, ke tim mana Mas? Kira-kira Mas yang ingin dikunjungi Mas? Kalau ke luar negeri nih, angan-angan aja Mas, cita-cita aja. Kalau angan-angan sih luar negeri banyak, pengen main Oh di banyak ya. mana-mana. Paling pingin misalnya Manchester United. Kalau saya sebenarnya pengen ke Juventus, Dulu anak tuh aktif saya. kan pengen banget main di AC Milan. Oh, AC Milan, musuh saya Juventus. Raja Serie Iya, A. iya. Iya ya, oh mau ke AC Milan, ya. Tapi mohon maaf Mas, yang juara kali ini calon Juventus Mas. Ya, biasa. AC Milan udah kebanyakan gelar. Oh iya deh. Udah gue undur udah gelar. Alah Juventus. Mas, mungkin Mas ada mungkin nih usai pensiun nih Mas, kira-kira apa mau tetap berkarir di dunia sepak bola atau pengen jadi pengusaha aja Mas? Kira-kira tadi Mas Yusun sendiri. Kalau pengusaha ya itu harus kan untuk kehidupan. Hmm. Nah, cuman di samping usaha juga pengennya sih tetap aktif gitu di dalam dunia olahraga. Tuh, mungkin kedepannya ada apa? Ada cari event atau cabang olahraga lain yang di usia-usia lanjutnya tuh masih ada kompetisinya gitu. Nah itu pengen cobain. Contoh, misal kedepannya misalkan ada event triathlon usia di atas 35 atau balap sepeda, balap lari. Nah kedepannya ingin ikut event-event seperti itu. Oh, berarti tetap ingin aktif dalam olahraga ya? Ingin tetap Ya, terus berolahraga ya? Tapi karena pengen ada olahraga itu bukan hobi. Usulan itu bukan hobi olahraga itu. Oh, gimana tuh? Bukan hobi, jadi olahraga itu lifestyle gitu. Oh, wah, kuat nih. Olahraga is not hobby, but is lifestyle. Benar-benar Mas, bagus gaya hidup ya. Berarti jadi Kalau gaya hidup hobi kita. kan suatu saat bisa ganti, bisa bosan. Iya. Kayak hobi main PS 2-3 hari, kalau gamenya udah habis belum keluar lagi kan bosan. Tapi kalau udah menjadi lifestyle, easy going. Oh, berarti habit lah, jadi habit. Ya betul. Enak berarti. Mungkin Mas ada angan-angan jadi coach nggak sih Mas? Pasti ada. Oh. Nah, dalam waktu dekat lah kalau misalkan ada kesempatan untuk ikut selection coach, nanti pengen ikutan, karena kan ada beberapa ilmu juga kan yang front punya, nggak mungkin dong front pendem sendiri. Oke. Juga pengen banyak adik-adik di luar sana yang pengen jadi kiper betul, kiper profesional, tapi banyak yang nggak dapet jalan, nggak dapet ilmu gitu, nggak kesampean ketemu coach yang benar-benar kompeten gitu. Pengen terjun ke sana. Tetap pengen jadi coach ya, coach SSB dulu atau nanti jadi pelatih nasional? Nggak lebih ke melatih tim, bukan sih, tapi ingin melatih anak-anak gitu, melatih bibit-bibit gitu. Bibit unggul ya. Bibit. Ya. Mungkin Mas, ketika di Bandung, ini ada pertanyaan, ketika di Bandung, Badak Lampung FC akan banyak pemain asing bela negara nih ya. Bagaimana cara berkomunikasi antara pemain asing? Siapa sih pemain yang sulit untuk diajak komunikasi Mas? Kira-kira pas di Liga 1 Mas? Pemain asingnya? Iya, pas dulu. Semua pemain asing, sebagian besar dari mereka itu mengerti bahasa Indonesia. Oh, udah lama ya soalnya, udah lama. Ya, karena kan termasuk mudah dipahami bahasa Indonesia. Ya, kalau memang kita sedikit ini, kita juga kan sedikit banyaknya bisa juga bicara bahasa Inggris. Berarti nggak ada masalah lah ya Mas ya untuk komunikasi.
Kan tadi Mas Yuson nih pengen gabung Arema. Ini kenapa nih alasan untuk gabung Arema, Mas? Ini ada pertanyaan dari. Ya karena dulu ketika lihat Liga Indonesia justru ya, walaupun Usron tinggal di daerah Jawa Barat gitu kan, di Cianjur, ketika lihat TV itu selalu Arema yang muncul di TV tuh waktu itu. Penasaran nih Usron, wah suatu saatnya aku harus main di Arema gitu. Juga salah satu tim besar ya Arema ya. Ya sangat. Nah ini inilah favorit. Nih ada kontradiksi nih Mas. Mas pengen ke Arema, Mas ingin Persib. Padahal Arema sama Persib ini rival. Mungkin gimana Mas? Pengennya Mas lebih milih mana nih? Kalau misalnya bisa, Mas Yuson nih di Bandar Lampung FC bagus nih. Akhirnya ditarik oleh Persib sama Arema. Padahal ini Arema sama Persib rival. Pilih yang mana Mas? Persib atau Arema? Beneran? Iya. Nggak pengen jadiin pengkhianat Anda? Enggak ya? Tetap Arema Mas? Ya, sama-sama tim besar loh. Kenapa pilih Arema? Lebih pilih Arema? Buat ini aja. Karena kalau Persib kan junior udah gitu kan. Kalau memang di suatu saat nanti ada pilihan ya, misalkan lebih pilih mana gitu kan. Mungkin ya, kan, baru mungkin akan lebih berat ke Arema. Karena sebelumnya Usman belum pernah main di Arema. Oh, intinya pengen menjajal karir baru di klub baru ya Mas ya? Betul. Adapun sesudahnya mungkin kembali ke Persib atau seperti apa, kita kan nggak tahu, itu kan qadarnya Allah gitu. Betul. Ya, mau semua cita-cita gitu. Iya, benar Mas. Wah, ya mau di Arema atau mau di Persib, ya mudah-mudahan karir Mas Yuson terus sukses dan berkembang. Amin. Ini Mas, ini ada pertanyaan lagi nggak nih? Kalau enggak, langsung saya tutup dengan pertanyaan terakhir. Mas, harapan ke depan karir sepak bola, karir Mas Yuson di sepak bola, Mas. Harapannya ingin seperti apa, Mas? Kebetulan sih pengen berkarir ya, pengennya eksis gitu sampai selama mungkin. Eksis di liga itu selama mungkin, mau Liga 1, Liga 2. Pengennya selalu sampai usia di mana pensiun itu, sampai usia 35 ke sana tuh, pengennya tuh masih eksis. Cita-cita dan untuk cita-cita harapan terdekat tuh bisa dapat posisi sama. Berarti tetap ingin eksis terus sampai umur kepala 3 ya Mas? Ya, mudah-mudahan terus sukses dan nggak ada cedera lah ataupun jadi kemudian terus sukses dan bisa berkarya di dunia sepak bola. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nggak nih? Udah kayaknya ya. Apa ada pertanyaan lagi? Oh ya, mungkin kita cukupkan sekian ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas telah bergabung dengan acara FIFA Goal One on One kali ini. Siap. Mudah-mudahan Mas Zikri Yusron apa-apa bisa menjadi kiper terbaik dan bisa mengharumkan nama klub maupun Indonesia. Amin. Oke Mas, terima kasih. Terima kasih banyak. Siap. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam. Oke. Begitu saja guys wawancara dengan Mas Zikri Yusron apa-apa ya, menarik sekali. Barangkali teman-teman yang ingin menghubungi atau ingin ini siapa lagi nih yang ingin diajak collab nih, bisa menghubungi kami di DM Instagram maupun di feed Instagram. Kalau ada kontaknya kita share ke kami, akan kita hubungi insya Allah. Oke. Untuk pemenang giveaway, nah ini siapa nih kira-kira yang menang nih? Untuk pemenang giveaway, saya akan mengumumkan yaitu pemenangnya yang pertama, mudah-mudahan ada di sini ya, kalau nggak ada ya, Zong, Arif Nano, dan Muhammad_Alfiado. Untuk yang menjadi pemenang, yaitu Mas Arif Nano dan Muhammad Alfiado, bisa DM ke Instagram kami dan akan mendapatkan hadiah dari kami. Oke, terima kasih. Dari kami cukup sekian.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Tetap stay healthy, dan tetap jaga jarak. Salam FIFA Goal One on One.